mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Ibu Catur Endah Prasetyanite, SSI NT, dan Bapak Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Bapak Zulmansah Esud MAP. Baik Bapak Ibu hadirin semua, sebelum memulai acara hari ini, mohon perkenan kepada Ibu Direktur Jenderal untuk membuka sekaligus memberikan arahan dalam acara hari ini. Bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumber daya alam, misalnya tata ruang adat, masa tanam, perladangan, bibir balik, dan lain-lain. Saya nyatakan dibuka. Saya menyampaikan lewat Zoom beberapa kebijakan dan update kebijakan yang sudah dan akan dilaksanakan di Kementerian Kehutanan pada pagi hari ini. Kekuasaan mengelola langsung dari Presiden. Orang hanya bisa berdagang karbon kalau NDC sudah terpenuhi dulu. Jadi tunggu dulu sampai 2030 toh. Nah, tapi dengan Perpres baru tidak perlu menunggu NDC, penjualan karbon sudah bisa. Dan ini agak sulit sebetulnya kalau kita masukkan ke dalam regulasi penetapan hutan adat karena luasannya. Itu suku Jawa, seluruh Jawa misalnya Pak. Desentralisasi kepada pemerintah daerah. Kita tahu semua ini. Jadi sama sektor pemerintahnya, tapi dia berada di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten. Terdapat pemanfaatan itu di sektor menengah ke atas. Itu manfaat kepada masyarakat itu terkadang belum terasa. Kita takutnya hutan itu akan rusak dengan sendirinya kalau kita selalu mintakan memberikan peluang kepada masyarakat hutan adat. Nah, yang menjadi persoalan adalah masyarakat adat menuntut kembali wilayahnya karena keberlangsungan hidup dan ekosistem masyarakat di desa tersebut ada di daerah yang sudah dikapling oleh TNI Angkatan Laut. Dalam hal ini kita sebut sebagai hutan adat. Nah, secara singkat Bapak Ibu pasti sudah paham. Ya, saya hanya ingin mengingatkan kembali saja. Jadi ada istilah agraria dari bahasa Latin. Kalau koperasi, keuntungan bagi hasilnya di akhir tahun untuk anggota-anggota yang terlibat dalam koperasi itu. Tetapi pengkulak atau pengepul kopi itu juga udah ada kan. Tapi kalau dia kumpulan marga, tadi Bu Rina tingkatkan, ada 3 marga gabung, kelola satu kawasan, yang mengusung berarti 3 marga. Berarti harus tetap ada perda karena ada di kawasan itu. Intinya jawabannya seperti itu. Dan minggu depan kami akan verifikasi dengan Bu Rina di Mengkalis, arealnya ada di APR sebagian, ada hutan adatnya ya, ada di kawasan dan ada di APR. Jadi yang tadi saya sampaikan ketika kita panen madu misalkan itu langsung dari hutan, itu yang disebut dengan langsung, nilai guna langsung. Nah, sementara untuk yang nilai guna tidak langsung itu adalah nilai dari fungsi ekologis yang memberikan manfaat tidak langsung, misal penahan longsor, banjir, resapan polusi dan lain sebagainya. Jepang Pras. Bisa kita minta bantuannya jika kita butuhkan tenaganya untuk melakukan verifikasi di MH-MH lain di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutan adat, rakyat berdaulat, bangsa bermartabat.
mungkin dengan adanya pembelajaran ini kita ke depan diharapkan nanti para peserta memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan verifikasi hutan adat. Saya telah mengikuti kegiatan pelatihan verifikator untuk hutan adat. Kegiatannya sangat seru dan sangat berbobot karena banyak pakar-pakar yang memang di bidangnya yang ikut memberikan materi, dan juga kita ada kegiatan praktek lapangan yang bisa langsung menguji kemampuan kita dalam menyerap teori dan mengaplikasikan di lapangan. Pesan saya, semoga apa yang kami dapatkan di 4 hari ini bisa benar-benar kami aplikasikan di lapangan, dan tentunya kami bisa betul-betul merasakan keberadaan masyarakat hutan adat dan membela masyarakat hutan adat yang benar-benar membutuhkan kawasan hutan selaku sumber hidup dan penghidupan mereka. Salam hutan adat, salam lestari, salam verifikator. Hutan adat, rakyat bermartabat, bangsa bermartabat. Pelatihan peningkatan kapasitas calon verifikator hutan adat Satgas Percepatan Penetapan Status Hutan Adat Kementerian Kehutanan resmi dibuka.